Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gina Safitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media berbasiskan komputer. Bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan melalui komputer ini yaitu dapat berupa praktek dan latihan, tutorial, permainan, simulasi, penemuan, pemecahan masalah. Nah, pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran juga mempunyai 3 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan kognitif, di mana komputer dapat mengajarkan konsep aturan, prinsip, langkah, proses dan kalkulasi yang kompleks sehingga cocok untuk pembelajaran mandiri. Yang kedua, yaitu tujuan psikomotor, yaitu pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Dan yang terakhir, yaitu mengenai tujuan afektif, di mana program dirancang secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video yang menggugah perasaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Keisha Nazalia Radiatu Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran dan pemilihan media pembelajaran. Jadi, pembelajaran efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian pengalaman belajar. Pembelajaran efektif menguatkan praktek dalam tindakan dan mengintegrasikan komponen-komponen kurikulum inti. Pembelajaran efektif menemukan ekspresi terbaiknya ketika guru berkolaborasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, menemukan praktek, mengajar yang profesional. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai guru, peserta didik, dan pembelajaran. Dalam hal ini, guru memiliki peran sebagai berikut, yaitu diantaranya yang pertama, memperhatikan dan bersikap positif. Yang kedua, mempersiapkan isi materi dan praktek pembelajaran. Yang ketiga, memiliki ekspektasi tinggi terhadap siswa. Yang keempat, yaitu sadar akan hubungan guru, siswa, dan tugas masing-masing. Yang kelima, yaitu konsisten memberi umpan balik positif pada siswa. Nah, selain dari peran guru ini, tentunya ada juga peran siswa. Nah, diantaranya yang pertama yaitu tertarik pada topik yang akan dibahas. Yang kedua yaitu dapat melihat relevansi topik yang akan dibahas. Yang selanjutnya yaitu merasa aman dalam lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu terlibat dalam pengambilan keputusan belajarnya. Yang terakhir yaitu siswa harus memiliki motivasi. Lalu dalam hal ini tentunya ada tugas pembelajaran, diantaranya yaitu spesifik dan dapat dikelola dengan baik, kemampuan yang dapat dicapai dan menarik bagi siswa, lalu secara aktif melibatkan siswa, bersifat menantang dan relevan dengan kebutuhan siswa, variabel dalam memilih bentuk pembelajaran, lalu hasil dan pengalaman belajar siswa yang diinginkan, selanjutnya itu urutan pembelajaran yang selaras. Nah, selain itu ada juga tingkat pilihan dan tanggung jawab siswa. Yang terakhir yaitu pola interaksi yang memungkinkan keterbatasan praktek pembelajaran yang ada. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kerangka pengajaran. Model-model pembelajaran menggambarkan tingkat terluas dari praktek pendidikan dan berisi orientasi filosofi pembelajaran yang digunakan untuk menyeleksi dan menyusun strategi pembelajaran. Joshua and Weil 1986 menyatakan ada 4 jenis model pembelajaran, yaitu model proses informasi, personal, interaksi sosial, dan model behavior, dan kemudian strategi pembelajaran. Dalam tiap model terdapat berbagai strategi. Yang pertama, strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan. Strategi mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh guru. Strategi ada yang langsung dan tidak langsung. Dan metode-metode pembelajarannya membuat situasi khusus di mana guru dan siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran, dan biasanya metode ini digunakan melalui salah satu strategi.
Perkenalkan, nama saya Hasna Afifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengajaran dari media pembelajaran. Nah, strategi pengajaran dalam media pembelajaran teknologi ini ada banyak sekali ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan radio, bisa juga menggunakan media e-learning, juga bisa menggunakan media video ataupun audio visual. Jadi kalau misalnya dengan radio itu dimaksudkan dengan cara misalkan diberikan materi-materi apa saja yang dibahas hari itu dan tujuan pembelajarannya apa saja. Kemudian siswa atau siswinya nanti diperintahkan untuk mendengarkan radio, kemudian mengevaluasi apa saja yang terkait dengan materi dibahas sebelumnya. Kemudian yang kedua, dengan media e-learning. Nah, dengan media e-learning ini guru bisa dengan mudah memberikan pembelajaran ataupun materi karena bisa sesuai dengan jadwal, bisa disesuaikan dengan jadwal, dengan materi yang dibahas, dan juga siswa atau siswi nantinya bisa belajar untuk kedua kalinya di dalam e-learning karena terdapat banyak arsip-arsip dan juga materinya tersimpan dengan rapi di situ. Dan yang ketiga juga bisa menggunakan kaset. Nah, dengan kaset ini misalnya tentang speaking bahasa Inggris, video bahasa Inggris, dan lain sebagainya, namun dengan catatan harus sesuai dengan kurikulum yang diajarkan. Berikut penjelasan dari saya, terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Kirana Kusumawidiani, akan menjelaskan mengenai ciri utama media, yakni visual, gerak, dan suara. Terdapat 3 klasifikasi media. Yang pertama yaitu audiovisual gerak atau diam, yang kedua visual gerak atau diam, yang ketiga audio cetak. Kemudian ada 5 pertimbangan pemilihan media. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, karakteristik siswa atau sasaran. Yang ketiga, jenis rangsangan belajar yang diinginkan. Keempat, keadaan lingkungan setempat. Dan yang terakhir, kelima, luas jangkauan yang dilayani.